Langsung saja pada pengertian bakat dan minat. Pengertian bakat yaitu kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu keterampilan khusus, kecakapan, dan pengetahuan. Misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Sehubung dengan cara berfungsinya, ada dua jenis bakat. Yang pertama, kemampuan pada bidang khusus atau talent, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi, dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Kemudian pengertian minat. Yang dimaksud minat peserta didik di sini adalah kecenderungan seorang peserta didik terhadap objek atau suatu kegiatan. Dalam hal ini bisa jadi mata pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler yang digemari, yang disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan keaktifan dalam melaksanakannya. Dalam hal ini, seorang peserta didik pasti memiliki kecenderungan untuk menyukai terhadap satu atau mungkin beberapa mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya, kecenderungan ini tidak terlepas dari bakat peserta didik itu sendiri, karena ketika seorang peserta didik mampu mencapai hasil dari pengembangan bakatnya, peserta didik tersebut akan cenderung menyukai hal-hal yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi bakat dan minat. Yang pertama, mengikuti minat teman. Usia remaja adalah masa perkembangan yang disertai dengan solidaritas tinggi terhadap teman-teman sebayanya. Remaja yang kurang memahami siapa dirinya memiliki kebutuhan yang besar untuk berada dan diakui dalam kelompoknya. Hal ini sering kali membuat remaja mengikuti minat temannya, memilih bidang yang sebenarnya kurang sesuai dengan bakat serta minat pribadinya. Untuk memilih bidang-bidang yang akan dikembangkannya, remaja perlu berdiskusi, mencari masukan, dan bertukar pikiran dengan orang tua. Yang kedua, penelusuran bakat dan minat secara dangkal. Memperhatikan kelebihan dan minat anak membutuhkan usaha yang serius dan berkesinambungan. Penelusuran dan penjajakan yang dangkal dapat menyesatkan, misalnya, saya merasa bakat saya di bidang musik karena saya suka sekali mendengar musik. Saya suka traveling dan kelihatannya menyenangkan menjadi pemandu wisata. Bisa jalan-jalan, makanya saya akan memilih sekolah di pariwisata. Kemudian saya senang masak, lalu lulus SMA, saya akan memilih perhotelan. Alasan-alasan untuk memilih studi lanjutan, sebagaimana contoh di atas, tidak cukup kuat untuk membutuhkan penelusuran yang lebih jauh, lebih untuk bidang studi yang akan dipilih maupun dari kemampuan, minat, serta kepribadian remaja. Masuk pada perbedaan bakat dan minat. Yang pertama, pada bakat melekat sejak lahir. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembukaan, pengertian bakat merupakan suatu yang sudah melekat sejak lahir. Seseorang yang lahir dengan bakat akan membawa bakat tersebut dan bahkan kadang-kadang tidak ia sadari sampai ia menemukan suatu hal yang membuatnya sangat menguasai bidang tersebut. Kemudian, minat. Minat bisa timbul selama masa tumbuh berkembang. Berbeda dengan bakat. Pengertian menurut para ahli adalah sesuatu yang sifatnya adalah kesukaan. Kesukaan terhadap suatu bidang akan timbul selama masa tumbuh kembang seseorang. Seseorang akan mengembangkan minat ini selama masa tumbuh kembang. Minat bisa saja muncul saat seseorang merasa sangat tertarik untuk mengembangkan kemampuannya di suatu bidang. Perbedaan kedua bakat dan minat. Pada bakat perlu dilatih. Walaupun melekat sejak lahir, bakat bagaimanapun juga tetap perlu dilatih. Bakat yang tidak asah lama-kelamaan akan tenggelam dan hilang dengan sendirinya. Artinya,
Seseorang mungkin harus mulai mengenali bakatnya dan mulai untuk menyukai hal-hal yang ia lakukan sehingga ia bisa sangat terampil dan menguasai bidang yang sesuai dengan bakatnya. Bakat bisa dibilang merupakan suatu bonus yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan kemampuan yang khusus dalam bidang tertentu. Pada minat bisa mengalahkan bakat. Jangan salah, minat ternyata bisa mengalahkan bakat. Minat yang diasah terus-menerus pasti akan dilatih pula. Kita ambil saja contohnya, misalnya seseorang memiliki bakat melukis, sementara ia tidak pernah suka dengan kegiatan melukis dan tidak pernah melakukannya. Sementara ada orang lain yang sangat berminat dengan melukis dan terus mengasah kemampuannya. Hasilnya akan sangat jauh berbeda. Orang yang bekerja keras dengan minatnya melukis akan menghasilkan lukisan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang berbakat tetapi tidak melatihnya. Perbedaan ketiga, bakat dan minat. Pada bakat memerlukan minat. Bakat dan minat ternyata adalah dua hal yang sama. Perbedaan yang bisa terlihat adalah bakat ternyata memerlukan minat. Tanpa adanya minat, seseorang mungkin tidak akan mengembangkan bakatnya. Ini artinya, minat akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mampu dalam mengembangkan bakatnya. Kemudian pada minat menunjang bakat. Karena minat dan bakat saling berhubungan, maka di sini minat akan menunjang bakat. Minat akan memberikan kesempatan seseorang menemukan bakat yang mungkin terpendam. Ini artinya eksplorasi terhadap diri sendiri sangat diperlukan guna mengetahui seberapa jauh minat yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Kita dapat melihat korelasi antara minat dan bakat di sini. Perbedaan keempat, bakat dan minat. Pada bakat tidak memerlukan stimulus. Mengingat bakat sudah ada sejak lahir, maka perbedaan bakat dan minat dalam psikologi yang bisa kita perhatikan adalah bakat tidak memerlukan stimulus yang intens. Seseorang mungkin akan menguasai bidang begitu saja tanpa perlu banyak latihan karena sudah memiliki bakat tertentu. Stimulus tidak diperlukan dalam jumlah yang intens karena seseorang dengan bakat biasanya sudah akan terbiasa untuk melakukan banyak hal. Pada minat memerlukan stimulus. Berbeda dengan bakat, minat justru membutuhkan stimulus tertentu. Seseorang mungkin akan membutuhkan stimulus terlebih dahulu agar meningkat minatnya terhadap sesuatu. Bila sudah demikian, maka ia bisa mengembangkan minatnya dengan lebih mudah lagi. Perbedaan kelima, bakat dan minat. Pada bakat, mengembangkan bakat lebih mudah. Ada yang mengatakan bahwa mengembangkan bakat lebih mudah. Hal ini ada benarnya, karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, seseorang tidak memerlukan banyak usaha karena sudah memiliki bakat untuk menguasai bidang tertentu. Kemudian pada minat, mengembangkan minat butuh kerja keras. Sementara itu, untuk mengembangkan minat yang diperlukan kerja keras yang lebih. Latihan demi latihan diperlukan supaya minat bisa berkembang menjadi penguasaan yang lebih baik terhadap suatu bidang. Tak jarang minat bisa berkembang dengan sangat pesat. Perbedaan keenam, bakat dan minat. Pada bakat belum tentu berkembang. Bakat belum tentu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Seseorang bisa terjebak dalam zona nyamannya dan merasa sudah cukup puas dengan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya, ia menjadi malas untuk mengembangkan bakatnya. Pada minat bisa berkembang menjadi bakat. Hal yang berbeda justru bisa menjadi pada minat. Minat justru bisa melahirkan suatu bakat yang tentunya akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Ini merupakan hal yang menarik. Mengasah minat dan melatihnya secara terus-menerus mungkin justru bisa menjadi bakat nantinya yang akan diwariskan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.